Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qahar yaitu Allah Maha Mengalahkan. Dialah yang memecahkan musuh-musuhnya, Maha menaklukkan dan menundukkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tidak bisa dikalahkan atau dihalangi oleh siapapun. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Ayat ini menunjukkan kemampuan Allah untuk menaklukkan segala sesuatu dan menyuruhnya tunduk pada kehendaknya. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa Allah memiliki kuasa untuk memaksa segala sesuatu sesuai dengan rencana dan takdirnya. Ini sebagai pengingat agar kita tidak sombong, angkuh dan merasa paling hebat dari golongan manusia manapun, seperti kesombongan bangsa Israel saat ini. Padahal Allah sudah memberi pelajaran dalam sejarah umat manusia. 1. Ketika mengalahkan Raja Namrud di masa Nabi Ibrahim, hanya dengan seekor nyamuk. Nyamuk itu masuk ke kepalanya melalui telinga. Bertahun-tahun Raja Namrud terasa sakit luar biasa. Namrud sampai membenturkan kepalanya berkali-kali. Namrud mati mengenaskan. Matinya bukan karena nyamuk, tapi membenturkan dengan kepalanya ke tembok. 2. Firaun mati dengan tragis karena tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa. 3. Abu Lahab matinya 7 hari setelah perang. Badar karena penyakit bisul yang mengerikan di sekujur tubuhnya. 3 hari tubuhnya membusuk, tidak ada orang yang mau menguburnya. Abu Jahal yang sangat memusuhi Rasulullah terbunuh pada perang Badar. Sebanyak apapun dan sekuat apapun, Allah Maha Kuasa bisa mengalahkan apapun dengan Al-Qahar. Tapi Allah mengalahkan itu semua dengan tidak langsung, perlu proses waktu. Nabi Ibrahim mengalahkan Namrud, membutuhkan berpuluh-puluh tahun sampai Nabi Ibrahim mau dibakar hidup-hidup. Padahal Allah bisa mematikan Namrud dalam sekejap. Itulah proses sunnatullah. Firaun baru bisa dikalahkan oleh Nabi Musa dengan ditenggelamkannya ke lautan setelah Nabi Musa berdoa selama 40 tahun. Selama 40 tahun Nabi Musa berjuang dan berdoa agar bisa mengalahkannya. Abu Jahal 13 tahun lebih Nabi Muhammad dicaci maki, dihina bahkan mau dibunuh oleh Abu Jahal. Allah mematikan dan menghinakan Abu Lahab dan Abu Jahal setelah 13 tahun. Bahkan Allah menghinakan makamnya saja sampai sekarang. Ini sunnatullah namanya. Banyak hikmah yang terjadi dari peristiwa ini. Memberikan peluang kepada umat untuk menjadi mujahid atau pejuang Allah. Jika Allah berkehendak membinasakan, seseorang pasti bisa. Tetapi tidak akan ada mujahid atau para syuhada seperti Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali sebagai Syaifullah dan lainnya. Para mujahid dan syuhada yang gugur di medan pertempuran sudah disediakan tempatnya yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palestina puluhan tahun dijajah bangsa Israel. Dihina dan dibunuhnya para orang tua serta anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir. Rakyat Palestina disiksa dan dipenjara. Allah biarkan hal itu semua terjadi dan masyarakat dunia menyaksikan kebiadaban bangsa Israel. Padahal Allah mampu melenyapkan sekaligus bangsa Israel di muka bumi, agar banyak lahir para syuhada yang siap mati dan para mujahidin yang terus berjuang, agar banyak lahir ilmuwan persenjataan mutakhir dengan teknologi tinggi, dan agar umat Islam di seluruh dunia bersatu. Dan itu semua adalah sunnatullah. Hanya menunggu waktunya bangsa Israel musnah di muka bumi ini dengan kehinaan dan kesengsaraan. Itulah Allah Al-Qahar, dan orang yang termasuk memerangi Allah, agama Islam dan Rasulullah, pasti akan dikalahkan dan dihancurkan.